Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Divanisa Fajriansyah. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian intern. Definisi dari sistem pengendalian intern ini itu meliputi struktur organisasi, metode, ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data, dan mendorong efisiensi yang dipenuhi kebijakan manajemen. Tujuan dari sistem pengendalian internal ini sebagai untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan mendorong efisiensi. Lalu yang terakhir ada mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Di dalam definisi sistem pengendalian internal ini, menurut tujuannya, terdapat sistem pengendalian yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengendalian internal akuntansi atau yang disebut dengan intern accounting control, dan pengendalian intern administratif atau internal administrative control. Di sini saya jelaskan untuk pengendalian intern akuntansi. Ini merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi dan ukuran-ukurannya. Lalu untuk pengendalian intern administratif itu meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Di sini ada uraian dari tujuan pokok sistem pengendalian intern. Yang tujuan pokok sistem pengendalian intern ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu menjaga kekayaan, mengecek ketelitian, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen seperti yang dijelaskan tadi. Dari menjaga kekayaan dan mengecek ketelitian ini itu tujuannya untuk pengendalian intern akuntansi, sedangkan untuk yang mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan itu termasuk ke dalam tujuan pengendalian intern akuntansi. Lalu unsur sistem pengendalian intern ini terbagi menjadi 4 unsur. Yang pertama struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang diberikan perlindungan, dan praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas. Lalu yang terakhir karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Struktur organisasi ini merupakan rangka atau yang disebut dengan framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini mempunyai prinsip. Yang pertama, harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dan fungsi akuntansinya. Lalu suatu fungsi ini tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tahap suatu transaksi. Di antara 4 unsur pokok pengendalian intern ini, unsur mutu karyawan merupakan sistem pengendalian internal yang paling penting. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut bisa ditempuh. Yang pertama, seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh perusahaannya. Yang kedua, pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Lalu di sini terdapat pengendalian internnya. Di dalam pengendalian ini ada pengendalian umum atau yang disebut dengan general control. Unsur pengendalian ini meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Yang pertama di sini ada organisasi. Lalu ada pengendalian intern akuntansi, sebagai contohnya pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum ini yang bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem dan program meliputi prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. Lalu ada prosedur pengujian program, prosedur pengubahan program, dan dokumentasi. Selanjutnya ada pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian aplikasi ini mempunyai tujuan sebagai menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses, menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti, menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan, lalu menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Selanjutnya di sini ada pengendalian aplikasi yang dapat dibagi menjadi satu pengendalian, seperti pengendalian preventif dan pengendalian detektif atau pengendalian yang bersifat korektif. Pengendalian preventif ini meliputi unsur sebagai berikut. Yang pertama ada otorisasi data sumber, konversi data, penyiapan data, dan turnaround dokumen. Pengendalian detektif ini tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya masalah, seperti contoh pengendalian detektif
Salah satunya ada data transmission, kontrol register, kontrol total, dan dokumentasi serta testing dalam penggunaan label dan output check. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.